Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya. Sedangkan pada pemeriksaan dan Untuk palpasi, setelah kita melakukan sesi salam sejahtera buat kita semua. Salam agromedis. Perkenalkan, nama saya Dr. Yonas Hadi Subroto dari Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Hari ini saya akan memperagakan bagaimana melakukan pemasangan alat kontrasepsi dalam rahim atau yang disingkat AKDR. Mari kita simak video berikut ini. Berikut ini adalah alat-alat yang perlu disiapkan sebelum kita melakukan pemasangan AKDR. Mulai dari cairan betadine, kemudian kasa steril, ada kain steril untuk mempersempit lapangan operasi, kemudian ada alat spekulum, kemudian ini adalah alat tenakulum untuk memegang serviks, menfiksasi serviks, kemudian ini adalah sonde untuk mengukur kedalaman rahim dan arah rahim, klem, dan gunting untuk memotong tali AKDR. Dan yang terakhir adalah alat AKDR sendiri. Pertama-tama kita siapkan pasien dalam posisi litotomi. Kemudian kita lakukan pemeriksaan ginekologi secara umum terlebih dahulu. Mulai dari pemeriksaan spekulum. Kita dari inspeksi kita bisa lihat di vulva dan vagina apakah ada tumor atau kelainan. Kemudian kita lanjutkan pemeriksaan spekulum. Kita menggunakan handscoon steril. Kemudian kita lakukan pemeriksaan spekulum. Bisa kita berikan pelumas sedikit gel di alat spekulo supaya supaya lebih licin. Pada saat pemeriksaan akan lebih nyaman buat pasiennya. Caranya kita melakukan kita buka labia mayora, kemudian kita masukkan spekulum ke arah melintang ya. Kita lihat kondisi mulut rahim. Setelah kita pastikan tidak ada tumor, tidak ada darah ataupun keputihan, kita tarik keluar. Kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan dalam. Kita periksa. Yang perlu kita evaluasi untuk pemasangan AKDR adalah arah dari uterus. Apakah arahnya antifleksi ataupun arah uterusnya retrofleksi dengan pemeriksaan bimanual palpasi. Kemudian kita lakukan persiapan untuk pemasangan AKDR. Kita ganti dulu handscoon yang steril yang baru. Langkah pertama yang kita lakukan desinfeksi dari lapangan operasi yang akan kita kerjakan.
dengan betadine. Kita masukkan kasa, kemudian sambil menggunakan klem kita lakukan desinfeksi di daerah vulva. Setelah kita lakukan desinfeksi di vulva, kita persempit lapangan operasi kita menggunakan kain steril. Setelah itu kita lakukan pemasangan spekulum kembali. Dan kita lakukan desinfeksi liang vagina. Setelah itu kita lakukan pengukuran panjang rahim menggunakan sondase. Pada saat awal kita melakukan pemeriksaan ginekologi di awal dengan pemeriksaan bimanual, tujuannya untuk mengetahui arah dari uterus apakah antifleksi ataupun retrofleksi. Itu penting untuk pada saat kita akan memasukkan sondase, sehingga kita tahu arah sondase yang kita masukkan ke arah antifleksi atau ke retrofleksi. Karena apabila kita salah untuk memasukkan arah sondase, maka ada risiko bisa terjadi perforasi pada rahim, pada uterus. Setelah kita mengetahui pada pemeriksaan dalam tadi bahwa uterus adalah antifleksi, maka kita masukkan sondase ke arah antifleksi juga. Kita ukur seberapa dalam uterus. Pada saat memasukkan sonde, kita masukkan secara perlahan sesuai arah uterus sampai kita merasakan adanya tahanan. Kemudian kita ukur seberapa panjang. Kita bisa lihat di sini, ini di angka 7, sehingga ukuran rahim, panjang rahim, kavum uteri lebih kurang 7 cm. Ya. Terkadang kita agak susah memasukkan sonde ke dalam uterus karena posisi rahim kadang sangat antifleksi, sehingga kita perlu memasang tenakulum di porsio sebelum memasukkan sonde. Tujuannya supaya kita bisa menarik porsio itu, sehingga uterus yang terlalu fleksi bisa kita tarik sehingga dia agak tidak terlalu antifleksi jadinya. Biasanya kita pasang di sini di mulut rahim dan kita tarik sedikit sehingga uterus itu akan lebih tidak antifleksi. Kita akan lebih gampang memasukkannya. Kemudian dalam posisi spekulum masih terpasang, kita siapkan AKDR-nya. AKDR yang kita punya ini bentuknya seperti ini ya. AKDR sendiri macam-macam sebenarnya, cuman ini sebagai contoh AKDR yang sudah ada alat untuk menekuk ujungnya. Jadi sebelum dipasang, ini alat AKDR ini bisa dimasukkan dahulu ke dalam casingnya. Jadi AKDR itu ada dua bagian, ada casing, ada pendorongnya. Ini contohnya seperti ini. Untuk menjaga kesterilan alat, kita bisa memasang alat ini, memposisikan alat ini selama dia masih di dalam plastik oleh asisten kita sebenarnya. Alat AKDR ini biasanya terdiri dari 3 bagian, yaitu AKDR sendiri,
Ini alatnya, kemudian ini sondenya, dan ini casingnya ya, casingnya. Kalau mau dilihat seperti ini bentuknya. Ya. Tapi biasanya sudah terkemas demikian dan kita tidak bongkar-bongkar lagi. Kalau dalam kemasan kita sudah terima dalam posisi seperti ini ya. Pada jenis AKDR yang ini, maka kita perlu memposisikan dahulu AKDR-nya dalam posisi terlipat ke dalam. Seperti ini. Ya. Kemudian kita sesuaikan, ini ada angka ya. Kita sesuaikan panjangnya sesuai dengan panjang sonde tadi. Sonda panjang rahim tadi dari sonde kita dapatkan 7 cm kan. Nah, kita taruh di angka 7 cm. Kemudian kita ini persiapannya seperti ini. Nah, ini kita sudah siap untuk memasang AKDR-nya. Kita perhatikan sebelum pemasangan untuk ini penanda biru ini sebagai penanda kedalaman rahim atau panjang rahim yang kita sesuaikan dengan panjang sondase pada saat kita melakukan tadi. Tadi kita dapatkan sondasenya 7 cm, maka marking biru ini diletakkan persis di angka 7. Kemudian perlahan-lahan kita masukkan AKDR ini sesuai dengan arah uterus, sama seperti pada saat memasang sonde. Begini, dan didorong secara perlahan sesuai arah, sesuai kedalamannya, sesuai penanda biru tersebut. Jangan mendorong melebihi marker biru tersebut. Langkah yang cukup krusial juga untuk melepaskan AKDR adalah jangan mendorong trokarnya. Ini trokar, jangan mendorong trokarnya, tetapi sebaiknya menarik casingnya. Jadi hasilnya seperti ini. Trokarnya cukup ditahan untuk menahan AKDR-nya, kemudian casingnya ditarik ke bawah sehingga IUD akan terbuka. Tarik sampai mentok ke bawah. Nah, setelah itu perlahan-lahan trokarnya dikeluarkan dulu. Diikuti oleh pengeluaran casingnya. Ini sementara saya tahan dulu karena ini supaya tidak jalan di manikin ini. Dalam kondisi normal tidak perlu ditekan gini, tapi ini karena di manikin supaya tidak bergerak, sehingga ini dikeluarkan casingnya, sehingga hasil akhir dari pemasangan itu posisi AKDR akan seperti di video ini dalam kondisi normal, dan diikuti oleh pemotongan tali IUD. Dipotong kira-kira 4-5 cm dari ujung IUD yang keluar, yang tampak. Disisakan 4-5 cm. Setelah kita melakukan pemotongan tali IUD, kemudian kita lakukan pelepasan alat spekulum. Selesai sudah proses pemasangan alat kontrasepsi dalam rahim. Baiklah, kita tadi sudah
belajar mengenai pemasangan AKDR. Terima kasih telah menyimak video tersebut. Nantikan video pembelajaran berikutnya. Salam agromedis.